Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Kami, saya dan Pangdam Jaya menghimbau kepada saudara MRS dan pengikutnya untuk tidak menghalang-halangi proses penyidikan, karena tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dipidana. Dan apabila tindakan menghalang-halangi petugas membahayakan keselamatan jiwa petugas, kami, saya bersama Pangdam Jaya tidak akan ragu untuk melakukan tindakan yang tegas. Sekian rekan-rekan sekalian, terima kasih. Anggota Polri yang bertugas untuk memonitor pada saat kejadian sebanyak 6 orang, 1 unit. Sahabat Indonesia, Muhammad Rizik Syihab mau kabur kemana lagi? Nah, ini pertanyaan hampir semua orang. Panggilan pertama tidak datang. Kemarin tanggal 7 Desember 2020 dipanggil lagi, tidak datang. Justru yang terjadi ada tragedi atau insiden. Ada acara kebut-kebutan di jalan tol Jakarta Cikampek, dan singkat cerita ada 6 orang laskar khusus pelindung atau pengawal Muhammad Rizik Syihab yang tertembak mati. Nah, ini bukan ditembak sebetulnya, tertembak. Karena apa? Karena mereka itu menyerang polisi lebih dahulu. Ada senjata tajam, ada samurai, ada beberapa pedang yang lain. Nah, ini ormas mau melawan negara. Nah, ada pertanyaan yang menarik ini sebetulnya. Kalau Rizik Syihab mempunyai itikat baik bahwa tanggal 7 dia sudah dijadwalkan untuk harus datang ke Polda Metro Jaya, kenapa jam 2 malam masih ada rencana pengajian di Purwakarta? Ini ada yang tidak sinkron ini penjelasan orang-orang sekeliling Rizik Syihab ini. Pertama bilang Rizik Syihab lagi pemulihan, masih baru sakit. Ternyata malam-malam ke Purwakarta. Jangan-jangan mau kabur lagi. Nah, sahabat Indonesia, kemudian ini berkembang luar biasa informasinya. Dari kelompok ormas FPI membuat rilis, dan tentu saja dari Polri membuat rilis yang tegas disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Dr. Fadil Imran, didampingi dengan Mayor Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman. Sahabat Indonesia, secara logika dan akal sehat, semua orang di Republik ini pasti lebih percaya dengan narasi yang dikeluarkan oleh Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya. Sedangkan rilis yang diberikan oleh Sekretaris Umum FPI Munarwan, atau mungkin beredar beberapa
hoax-hoax yang lain, itu benar-benar mengacaukan akal sehat kita. Jadi sahabat Indonesia, mari kita dukung TNI dan Polri untuk tetap tegas, tegar. Jangan lagi Polri sudah tegas begini sesuai dengan harapan rakyat, dikerdilkan lagi, dilemahkan lagi, seperti ujaran Neta Pane dari Indonesian Police Watch. Bagi saya tidak bijaksana gitu. Saya nggak ngerti apa maunya Neta Pane ini. Ya, dia membuat narasi seolah-olah polisi melanggar prosedur, melanggar segala macam. Saya tidak ngerti ini. Bagaimana dasar objektivitas yang dipakai oleh Neta Pane? Yang kedua, Fadly John. Nah, ini nggak perlu dengerin lah sebetulnya. Ini orang-orang sakit hati dan hanya asal cuap, ya. Fahri Hamzah dan sebagainya. Sudah, lupakan saja. Kita harus solid mendukung TNI dan Polri. Itu kata kuncinya. Nah, sekarang apa selanjutnya yang harus dilakukan untuk Rizik Syihab? Nah, hari ini 8 Desember 2020 katanya polisi akan melakukan gelar perkara. Ya, karena kalau nggak salah sore hari kemarin utusan dari Rizik Syihab atau katakan pengacara atau pendatang, saya tidak tahu apa maksud kedatangannya utusan Rizik Syihab. Mengapa seorang Rizik Syihab yang katanya itu adalah singa podium memimpin revolusi akhlak justru bermental pengecut? Sahabat Indonesia, Rizik Syihab melarikan diri dari kenyataan atau proses hukum ini bukan yang pertama. Kita ingatkan, hampir berapa tahun beliau berlabuh bersembunyi di Arab Saudi dan mengadakan perlawanan dari luar negeri, mengglorifikasikan dirinya seperti Ayatullah Khomeini waktu mengungsi di Prancis. Tapi kualitas Ayatollah Khomeini dengan Rizik Syihab itu kayak bumi dengan langit, ya. Dan yang kedua, kondisi objektif Iran waktu itu tahun 70-an dengan Indonesia sekarang juga sangat berbeda. Sekarang tidak ada masalah ekonomi, pemerintahan solid, masyarakat aman, tentram. Nah, sahabat Indonesia, kita lihat dulu apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan kelompok pendukungnya FPI ini. Yang jelas, yang perlu saya sampaikan adalah negara tidak boleh kalah dengan ormas apapun. Negara tidak boleh tunduk pada ormas. Jadi tugas kita, tugas sejarah semua warga bangsa harus bersatu mendukung TNI Polri. Kalau ada sebagian dari kita sudah meragukan TNI Polri, nah ini akan mengancam soliditas kita sebagai sebuah bangsa. TNI dan Polri sedang melakukan tugas negara untuk mengamankan Indonesia. Jangan kita lemahkan lagi. Dan satu lagi, sahabat Indonesia, saya ingin memberikan suatu pesan atau saran di media sosial, terutama di Facebook, di Instagram, di WhatsApp grup. Hati-hati. Jangan mengamplifikasi ujaran kebencian atau ujaran bohong dari kelompok mereka. Ini mereka sudah memainkan strategi post-truth. Mereka menggelontorkan di media sosial bahwa terjadi pembantaian, pembunuhan oleh 6 orang, ada 6 orang diculik, sampai sekarang belum datang. Itu adalah pengalian isu atau penyesatan informasi atau penyesatan fakta. Yang benar, saya lebih percaya dengan narasi yang disampaikan oleh Irjen Polisi Fadil Imran bahwa mereka melawan, ada bukti senjata tajam, dan mereka wajib dilumpuhkan. Apalagi ada kan rekaman-rekaman suara sebelum mereka ditangkap. Polisi kita bukan polisi India kayak di film-film itu. Sudah canggih, cyber Polri luar biasa, bisa men-tracing semua kegiatan orang-orang yang dianggap musuh negara. Jadi mohon maaf, kelompok-kelompok Rizik Syihab harus hati-hati. Ya, yang Anda lawan ini polisi yang sedang menjadi bangkit menjadi suatu lembaga institusi yang profesional. Jadi tolong
jangan dipecah belah. Kemudian jangan lagi ada upaya memecah belah TNI Polri. Sekarang mereka begitu solid, keakraban dan soliditas antara Mayor Jenderal Dudung Abdul Rahman dengan Irjen Pol Fadil Imran itu adalah representasi nyata bagi soliditas TNI dan Polri. Jangan coba diganggu. Baik, sahabat Indonesia, ini tugas sejarah kita. Mari kita mendukung kebenaran, mendukung instansi penegak keamanan untuk menegakkan hukum di Indonesia ini. Jangan ada lagi negara kalah dengan ormas. Jangan lagi negara takluk dengan ormas. Salah satunya tugas kita adalah melawan mereka, mengkonter mereka di media sosial. Kita tidak boleh lagi kalah lagi di peperangan di media sosial. Satu hal yang ingin saya sampaikan, kita harus optimis. Kenapa? Kita benar. Kebenaran dalam bentuk apapun pasti menang melawan kebatilan dan kebohongan dan kesesatan. Percaya itu. Baik, sahabat Indonesia, sekali lagi, mari dukung TNI dan Polri. Satu lagi, jangan lupa like and subscribe kanal TV Anak Bangsa, saluran yang kami gunakan untuk menyuarakan kebenaran dalam menjaga negeri kita, Indonesia. Salam damai, Rudi S. Kamri.